Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kakak beradik warga Simpang 4 Asahan tenggelam di Sungai Sukaraja. Hendak mendahului, minibus hantam truk di Jalan Jamin Ginting Brastagi. Penderita gizi buruk di Sibolga butuh bantuan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, dua bocah kakak beradik tenggelam dan hanyut terbawa arus setelah terjatuh ke aliran Sungai Sukaraja Asahan, Sumatera Utara. Sang kakak berhasil selamat dari maut setelah mendapat pertolongan dari temannya. Sementara adiknya hilang hingga kini masih dalam pencarian. Aliran Sungai Sukaraja Dusun 8 Desa Simpang 4 Kecamatan Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara mendadak dipenuhi warga dan petugas gabungan Basarnas bersama BPBD serta kepolisian. Kedatangan warga dan petugas gabungan tersebut menyusul kejadian menimpa Ramanza Al-Ayubi. Bocah laki-laki berusia 4 tahun warga desa Simpang 4 Kecamatan Simpang 4 Asahan itu tenggelam dan hanyut terbawa arus Sungai Sukaraja akibat terjatuh saat bermain di pinggiran sungai tersebut bersama kakaknya Ranisa 6 tahun serta sejumlah teman sekampung mereka. Hingga kini bocah tersebut belum berhasil ditemukan dan masih dalam pencarian. Pinggiran sungai tempat jatuhnya korban tak jauh dari rumah mereka. Melihat kejadian dialami adiknya, kakaknya langsung berusaha memberikan pertolongan dengan terjun ke dalam sungai. Namun upaya yang dilakukan kakak korban nyaris menimbulkan kejadian fatal baginya. Sang kakak juga ikut tenggelam dan hanyut terbawa arus. Beruntung teman-temannya yang ikut berusaha memberikan pertolongan berhasil menyelamatkan kakaknya. Baik untuk kronologisnya, posisi si korban yang tenggelam ada dua bersama dengan adik sama kakaknya, dan si kecil jatuh dan kakaknya ikut menolong ke sungai. Tetapi si kecilnya yang adiknya jatuh tenggelam tidak bisa diselamatkan dan kakaknya diselamatkan oleh temannya yang ada di atas. Sementara keluarga hanya bisa pasrah dengan kejadian menimpa bocah tersebut. Keluarga sangat berharap korban secepatnya dapat ditemukan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sesosok mayat bayi ditemukan mengambang di aliran Sungai Silau, Kisaran, Sumatera Utara. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan tersangkut di kayu pinggiran sungai. Dugaan sementara bayi yang masih lengkap tali pusar itu sengaja dibuang orang tuanya usai dilahirkan. Warga sekitar pinggiran aliran Sungai Silau, Kelurahan Sungai Renggas, Kisaran, Asahan mendadak heboh. Keramaian warga dipicu temuan sesosok mayat bayi di aliran Sungai Silau. Mayat bayi laki-laki yang masih lengkap tali pusar itu ditemukan dalam kondisi mengambang dan tersangkut di kayu pinggiran sungai. Saat ditemukan, mayat bayi tersebut mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Dugaan sementara bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya usai dilahirkan. Mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan seorang warga saat akan mengambil kayu balok yang ditemukan hanyut di sungai tersebut. Awalnya mayat bayi itu diduga sebuah boneka. Polisi yang turun ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi mayat bayi itu ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, bayi tersebut diperkirakan berusia lebih kurang 7 hari. Namun, pihak rumah sakit belum dapat memastikan penyebab kematian bayi itu. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu hasil otopsi. Tadi kami di atas, depan rumah lah gitu kan. Nah, abangku ini bolo becak cucunya. Jadi aku kan sama anakku, nengoklah kami ke belakang. Tengok di tekongan sana, tekongan sungai sana ada balok. Balok panjang besar. Jadi aku panggil abangku, datanglah abangku nengok. Ah, bambu katanya gitu. Enggak, balok itu bilang. Itulah dia, turun dia kan, buka celana. Turun dia, diambil lah balok itu, dipanggil aku suruh turun. Turunlah aku sama anakku ke bawah. Sana.
sampai bawah sana kami. Tapi sebelum dia ke sana, Sebelum aku ke sana, nampakku tuh kayak boneka. Tapi kayaknya udah sampai sana aku penasaran, baik lagi lah aku di sana, ada Pak Abangku kan. Nah aku tengok boneka apa bukan. Kayaknya orang kan gitu. Jadi dipanggil abangku sekali, 2 kali, 3 kali, barulah dia ke sini. Suruh abangku, "Cak Bang, pastikan anak bayi apa ini boneka?" Tengok abangku, ternyata rupanya anak bayi. Usia 1 minggu karena posisi tali pusat itu kan terputus dia. Jadi kalau prediksi dari kita itu usianya usia 1 minggu. Usia 1 minggu gitu dok ya. 4 sampai 1 minggu. Ada luka-luka di sekujur tubuh dok ditemukan dok? Tidak dijumpai luka di seluruh tubuh. Jadi sebab dari kematian kita tidak tahu, katanya kita hanya bisa otopsi luar aja, karena otopsi dalam kita nggak bisa melakukan di sini. Oh gitu. Hingga kini kasus penemuan mayat bayi laki-laki itu masih dalam penyelidikan Polres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari informasi anak tenggelam, warga kompleks Sri Gunting, Kabupaten Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat anak laki-laki yang mengambang di sungai Pantai Ancol. Bocah yang diperkirakan berumur 10 tahun ini ditemukan dalam posisi telungkup dan tidak mengenakan busana di sungai Pantai Ancol, Kompleks Sri Gunting, Kabupaten Deli Serdang. Tubuh korban mengambang di atas tumpukan sampah dan batang bambu. Menurut saksi mata, awalnya mengira yang mengambang merupakan boneka. Ternyata setelah diperiksa merupakan jasad seorang bocah. Jasad korban selanjutnya dievakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Diduga kuat jasad bocah ini tewas karena hanyut terseret arus sungai. Saya nyala jam 6 saya turun ke sungai. Jam 6:30 saya menemukan mayat macam anak-anak. Tapi pertama macam boneka atau manusia, tapi saya perhatikan macam manusia. Saya balik lagi terus ngabari sama pemancing yang ada di sini. Udah itu ngabarkan dengan warga-warga yang lain. Nah, jadi saya berharap menemukan orang tuanya biar cepat dapat orang tuanya. Jadi kan yang kehilangan kebingungan. Sejauh ini ada yang kenal nggak Bang sama anak itu Bang? Tidak ada. Mengetahui kejadian ini, aparat Polsek Sunggal dan tim Inafis Polrestabes Medan langsung menuju tempat kejadian perkara dan memasang garis polis lain di areal TKP. Saat ini jenazah bocah tersebut sudah dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pendak mendahului, minibus hantam truk di Jalan Jamin Ginting Brastagi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Sebuah mobil minibus menabrak truk yang menyebabkan minibus mengalami rusak parah pada bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sempat menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana sebuah mobil minibus menghantam truk dari arah berlawanan hingga menyebabkan mobil minibus mengalami ringsek pada bagian depan. Kecelakaan bermula saat mobil minibus dengan kecepatan tinggi datang dari arah kota Brastagi menuju kota Kabanjahe. Diduga supir minibus hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun saat bersamaan datang dari arah berlawanan, truk yang mengakibatkan supir tak dapat menguasai kendaraannya dan langsung menabrak truk. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polsekta Brastagi pun langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan membawa ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Baik, tadi terjadi kecelakaan tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, kilometer 7172.
yang mana kendaraan Innova minibus datang dari arah jalur Medan menuju Kabanjahe. Sementara dump truk dari arah Kabanjahe menuju jalur D. Yang kita masih cek dia, supir dari dump truk mengalami luka-luka ringan, dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun supir truk mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian ini, ruas jalan sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. 3 pelaku pungutan liar terhadap para sopir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Pelaku kejahatan yang meresahkan para sopir truk tersebut kini ditangkap petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi. 3 pelaku yang diamankan masing-masing M. Yasib, berusia 36 tahun, Riki Azrai, berusia 38 tahun, warga Kelurahan Lalang, dan Eka 30 tahun, warga Kelurahan Bulian. Ketiga pelaku ditangkap petugas Satreskrim bermula dari video para tersangka saat melakukan pungli terhadap para sopir di Jalan AMD Kota Tebing Tinggi mendadak viral di media sosial setelah diunggah salah seorang sopir yang dipungli. Berdasarkan video tersebut, petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dan penangkapan para tersangka. Melanggar pasal kasus 368 ini ya, pemerasan apa itu kan? Apa yang dilakukan? Yang melakukan itu tadi dia minta pungli uang mobil ya. Itu kasusnya. Cuman ini karena korbannya juga nggak mengadu, jadi makanya ini harus kita selesaikan. Makanya kita kasih peringatan buat penyataan ya. Jadi itu nggak bisa kita lakukan karena korbannya juga tidak ini dan mengadu dia. Sudah berapa lama, Pak? Ya? Sudah berapa lama mereka melakukan? Ya masih keterangannya baru 2 hari. Keterangan dari orang ini baru 2 hari melakukan itu. Ya saya minta tidak diulangi lagi ya. Karena ini menghambat perekonomian kita kalau ini dibiarkan. Menurut informasi yang diperoleh, ketiga pelaku tidak dilakukan penahanan oleh petugas, melainkan diberi pembinaan. Tindakan ini diharapkan dapat membuat pelaku tidak melakukan perbuatan serupa di lain waktu. Usai dibina dan membuat surat pernyataan, 3 pelaku akan dibebaskan oleh petugas. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Jelang minggu terakhir bulan Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Tapanuli Selatan mulai mengalami kenaikan drastis. Hal ini dipicu minimnya stok yang tersedia. Untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti daging masih relatif normal. Memasuki minggu terakhir bulan Ramadan tahun 2020, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Tapanuli Selatan mengalami kenaikan cukup signifikan. Di pasar tradisional Huta Tonga, ayam potong dijual Rp37 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Harga ini naik Rp8.000 per kilogram dari minggu lalu yang berada di level Rp30.000 per kilogram. Sementara itu harga daging masih tetap berada di level Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Harga cabai merah mengalami penurunan di level Rp30.000 per kilogram. Harga ini turun Rp10.000 dari Rp40.000 per kilogram di minggu lalu. Hari ini naik dari minggu kemarin naik 8.000 per kilo modalnya, Pak. Dari minggu kemarin berapa, Pak? Minggu kemarin kita jualnya 30 per kilo. Hari ini? Jadi hari ini kita jual 38, 37 per kilo. Harga bawang merah masih tetap bertahan di level Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih juga masih bertahan di level Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Untuk harga sayur-sayuran lainnya seperti tomat dan sayur hijau masih stabil. Harga tomat misalnya bertahan Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram. Gejolak harga di pasar tradisional ini terjadi akibat semakin dekatnya Lebaran Idul Fitri 2020. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Siapa yang menyangka di kota Sibolga yang dikenal sebagai peraih penghargaan Kota Sehat tingkat nasional kategori Swasti Sabah Padapa ini, ternyata masih ada warga yang menderita gizi buruk. Bahkan ketiadaan biaya membuat seorang remaja berusia 15 tahun di kota Sibolga, Sumatera Utara ini hanya bisa dirawat di rumah oleh orang tuanya. Di sebuah rumah kecil di Gang Kerinci, Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, inilah Irsan Marbun bersama ketiga saudara dan kedua orang tuanya tinggal. Remaja yang berusia 15 tahun terbaring tak berdaya karena menderita gizi buruk dan komplikasi sejak 3 bulan yang lalu. Untuk bisa bergerak saja, Irsan Marbun yang masih duduk di kelas 2 SMP ini dibantu oleh ayah dan ibunya. Badan mengurus dan kaki yang semakin kecil membuatnya susah untuk bergerak. Ayah Irsan, Yusran Marbun, bukan tak usaha untuk mengobati sang anak. Namun penghasilan yang hanya sebagai tukang becak tak mampu untuk membiayai pengobatan Irsan. Penyakit, terutama dia kena gizi buruk. Pengakuan dari siapa? Itu dari keterangan siapa yang menyebut? Rumah sakit, ada administrasinya. Gizi buruk, bocor lambung, paru batu. Disitulah pertama dia menyangkutnya ini, penyakitnya. Udah berapa lama dialami si adik, Pak? Udah 3 bulan inilah. Selama adik ini sakit ada enggak bantuan apapun dari pemerintah atau apa? Tidak ada. Anak keberapa nih Pak? Ketiga. Masih sekolah, kelas 2 SMP. Mau naik kelas 3 Lin. Jadi akibat ini nggak bisa sekolah lah Pak ya? Iya. Terpaksa stop sekolah dulu lah. Dari hasil pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Sibolga, Irsan diklaim menderita gizi buruk, komplikasi, dan kelumpuhan. Kini ayah Irsan Marbun hanya bisa berharap agar pemerintah bisa memberikan secara asa untuk anaknya agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti anak seusianya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Tanpa menerapkan protokol kesehatan dan social distancing di tengah mewabahnya COVID-19, ratusan warga memadati pusat perbelanjaan di seputaran kota Rantau Prapat untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Ratusan warga yang berasal baik dari Labuhan Batu maupun luar kabupaten terlihat memadati pusat perbelanjaan di Jalan Jenderal Sudirman, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kehadiran mereka ke pusat perbelanjaan ini untuk memenuhi kebutuhan Lebaran 2020 yang tinggal beberapa hari lagi dengan berbelanja kue dan berbagai perlengkapan lainnya. Salah seorang warga dari Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan mengatakan dirinya bersama keluarga datang ke Rantau Prapat untuk membeli perlengkapan Lebaran tanpa takut dengan ancaman wabah COVID-19 yang masih mewabah. Ini Bu, nggak takut kena corona Bu? Kira Bu, nggak takut corona gitu? Kira? Ya. Gimana Bu? Biasa aja memang. Biasa aja, nggak takut lah ya Bu ya? Nggak parah. Tapi jelasnya Ibu masih berbelanja ini Bu ya? Iya. Iya, untuk kebutuhan Lebaran ini ya Bu ya? Iya. Saat ini diharapkan peran dari pemerintah dan instansi terkait untuk lebih ketat mengawasi warganya guna menekan dan memutus penyebaran COVID-19. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.